Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Untuk hari ini kita akan belajar tentang Sunan Bonang. Siapa Sunan Bonang? Nama aslinya adalah Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra tertua Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manilah atau cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Beliau bersaudara dengan Sunan Derajat. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang belajar agama di pesantren ayahnya atau di Ampel Denta. Setelah dewasa, ia berdakwah di berbagai pelosok Pulau Jawa. Dimulai berdakwah di Kediri, di mana mayoritas masyarakat masih beragama Hindu. Di sana ia mendirikan Masjid Sangkaldaha. Di mana Sunan Bonang tinggal, ternyata Sunan Bonang menetap di desa kecil Lasem, Jawa Tengah sekitar 15 km dari kota Rembang. Di desa ini ia membangun zawiyah atau pesantren yang diberi nama Watu Layar. Sunan Bonang, ia dikenal pula sebagai imam resmi pertama Kesultanan Demak, bahkan sempat menjadi panglima tertinggi. Sunan Bonang sering berkunjung ke daerah-daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Di pulau ini pada tahun 1525 Masehi ia meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Tuban di sebelah barat Masjid Agung. Bagaimana dengan ajaran Sunan Bonang? Sunan Bonang ternyata mengajarkan Ahlussunnah, bergaya tasawuf dan garis salaf ortodoks. Ia menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur, serta piawai mencari sumber air di tengah gersang. Ajaran Sunan Bonang berkaitan pada filsafat cinta, cenderung kepada Jalaluddin Rumi. Menurut Sunan Bonang, cinta sama dengan iman, kepatuhan intuitif atau makrifat, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hak al-yakin. Ajaran tersebut disampaikan melalui media kesenian yang disukai masyarakat bersama dengan muridnya, yakni Sunan Kalijaga. Kita akan membahas kreativitas Sunan Bonang. Ternyata Sunan Bonang sangat ahli dalam bidang seni dan sastra. Nah, di bidang sastra, Sunan Bonang sangat ahli dalam menulis buku-buku sastra. Salah satu contohnya ada buku yang berjudul Suluk Sunan Bonang dan tembang tamsil yakni Suluk Wijil. Sedang di bagian seni, Sunan Bonang sangat ahli dalam menciptakan gamelan Jawa dengan menambahkan instrumen bonang, serta dalang yang mahir membius penonton. Bagaimana dengan dakwah Sunan Bonang? Dakwah Sunan Bonang dimulai di kota Kediri. Sunan Bonang mendirikan langgar atau musola di tepi barat Sungai Berantas di desa Singkal, Nganjuk. Nah, setelah selesai menuntut ilmu, ternyata Sunan Bonang diminta Sunan Ampel berdakwah di Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Seperti halnya Sunan Giri yang mendirikan pesantren di Gersik, Sunan Bonang juga mendirikan pesantren di Tuban. Sunan Bonang menjadikan seni dan budaya sebagai media dakwah. Beliau mengarang lagu-lagu ganding Jawa yang bertema akidah, ibadah, akhlak, dan kisah para nabi. Ia juga mengarang dongeng rakyat yang mengandung budi pekerti untuk mengikis kepercayaan kebatinan yang menyesatkan dan menyimpang dari akidah Islam, serta menggunakan kesenian rakyat atau gamelan Bonang untuk menarik simpati rakyat. Sunan Bonang ini termasuk penyokong kerajaan Islam Demak dan membantu mendirikan Masjid Agung Demak. Ia dikenal sebagai pemimpin bala tentara Demak. Dialah yang memutuskan pengangkatan Sunan Ngundang sebagai Panglima Tentara Islam Demak. Ketika Sunan Ngundang gugur, Sunan Bonang pula yang mengangkat Sunan Kudus sebagai Panglima Perang. Sunan Bonang memberi nasihat yang berharga diberikan pula pada Sunan Kudus tentang strategi perang menghadapi Majapahit. Dan dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Bonang mengandalkan sejumlah kitab. Salah satunya adalah kitab Ihyal Ulumuddin, karya Al-Ghazali.
Wafatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Saat akan dimakamkan, ada perebutan antara warga Bawean dan Bonang. Warga Bawean menginginkan beliau dimakamkan di pulau mereka karena Sunan Bonang sempat berdakwah di utara Jawa itu. Begitupun sebaliknya. Konon pada malam setelah kematiannya, sejumlah murid mengendap ke Bawean, mencuri jenazah Sang Sunan. Esoknya dilakukan pemakaman, jenazah Sunan Bonang tetap ada di Bonang maupun Bawean. Oleh karena itu, makam Sunan Bonang ada di dua tempat, satu di Pulau Bawean dan satunya lagi di barat Masjid Agung Tuban, Desa Kutorejo, Tuban. Nah, selanjutnya ada sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Pertama, penyebar Islam yang tekun dan pantang menyerah. Kedua, seniman yang kreatif dalam mengembangkan media dakwah. Yang ketiga, mempunyai toleransi yang tinggi dalam berdakwah. Nah, itu tadi adalah kisah tentang Sunan Bonang. Nah, untuk selanjutnya silahkan anak-anak untuk mengerjakan 4 soal yang sudah tersedia. Nah, jawablah soal-soal ini di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Nah, cukup sekian materi SKI hari ini. Kurang lebihnya Usmelin mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.